Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno atau Bung Karno di depan sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno menyatakan bahwa Pancasila merupakan physiologis groundslike, suatu fundamen gagasan yang mendalam, merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Selanjutnya, dikemukakan pula bahwa Pancasila di samping berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara, juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau lead star, sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai filsafat, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Begitu penting kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga nilai-nilai dalam Pancasila sudah semestinya menjadi acuan dalam kehidupan. Di samping itu, nilai-nilai Pancasila perlu dijaga agar tetap kokoh dan kuat dalam mengantisipasi perkembangan zaman. Pada presentasi ini akan dibahas tentang Pancasila sebagai dasar negara, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Hubungan Pancasila dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen 2002. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, seperti yang kita ketahui, setiap negara bangsa selalu menetapkan dasar negara bagi negara bangsanya. Nah, demikian pula bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya. Nah, ini berikut dikutip pidato Bung Karno di depan Dokuritsu Zumbi Sakai yang terlihat sebagai berikut. Nah, kita melihat dalam ini bahwa banyak negeri yang merdeka dan banyak negeri-negeri yang merdeka itu berdiri di atas suatu Weltanschauung. Nah, Hitler mendirikan Jermania di atas National Socialistische Weltanschauung. Nah, filsafat nasional sosialisme telah menjadi dasar negara Jermania yang didirikan oleh Adolf Hitler itu. Lenin mendirikan negara Soviet di atas satu Weltanschauung, yaitu Marxistische Historisch Materialistische Weltanschauung. Nippon mendirikan negara Dai Nippon di atas Tenno Kodo Seishin. Nah, di atas Tenno Kodo Seishin inilah negara Dai Nippon didirikan. Saudi Arabia di atas satu Weltanschauung, bahkan di atas dasar agamanya yaitu Islam. Demikian itulah yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah Weltanschauung kita jika kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka? Nah, bangsa Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945 akhirnya telah menetapkan Pancasila sebagai Weltanschauung atas dasar negara bagi negara bangsanya. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia itu dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini ada gambar dari tata urutan perundangan. Nah, berdasarkan gambar tersebut itu menunjukkan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia itu bertingkat. Nah, sesuai dengan pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, itu sebagai berikutnya. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar
negara Republik Indonesia, yang kedua ada ketetapan MPR, yang ketiga ada undang-undang, yang keempat ada peraturan pemerintah, yang kelima ada peraturan presiden, yang keenam ada peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, Pancasila ini memang sangat tepat sebagai dasar negara bagi negara kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut ini. Nah, Pancasila itu digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia. Lalu Pancasila memiliki potensi menampung kondisi dan sifat pluralistik bangsa Indonesia sebagai unsur pengikat bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Yang ketiga, Pancasila menjamin kebebasan warga negaranya untuk beribadah. Yang keempat, Pancasila memberikan jaminan terselenggaranya demokrasi atau hak asasi manusia. Yang kelima, Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Lalu, Pancasila itu sebagai dasar negara memiliki makna sebagai berikut. Nah, yang satu sebagai fondasi bagi pembentukan negara bangsa, yang kedua bersifat konstitutif dan regulatif, yang ketiga sumber dari segala sumber hukum, yang keempat sebagai dasar negara menjiwai UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut merupakan contoh peraturan perundang-undangan yang merupakan penjabaran dari peran dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu ada ketetapan MPR RI nomor 18/MPR/1998 pasal 1. Menetapkan sila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten. Yang kedua, Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok kepegawaian menentukan yang pertama, pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara yang bertugas secara adil dan merata. Yang kedua, termasuk pegawai negeri sipil, militer, dan semua pejabat negara. Yang ketiga, pasal 28 menetapkan bahwa sebelum seorang diangkat menjadi pegawai negeri harus mengangkat sumpah setia. Yang keempat, pasal 23 menetapkan bahwa pegawai negeri diberhentikan tidak hormat jika melanggar sumpah tersebut. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut menentukan bahwa satu kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, anggota DPRD mempunyai kewajiban untuk mengamalkan Pancasila. Nah, jadi berdasarkan contoh-contoh tersebut, maka Pancasila menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Demikian juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dirumuskan secara padat dan hikmat dalam 4 alinea yang mengandung artinya masing-masing. Makna alinea pertama adalah menunjukkan keteguhan dan kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajahan, dan dengan pernyataan itu bukan saja bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka, tetapi akan tetap berdiri di barisan yang paling depan untuk menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia. Yang kedua, mengandung suatu dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Lalu yang ketiga, mengandung suatu pernyataan subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Selanjutnya, makna alinea kedua, yaitu menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kita atas perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Dalam alinea ini, jelas apa yang dikehendaki atau diharapkan oleh para pengantar kemerdekaan. Ialah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nilai-nilai itulah yang selalu menjiwai segenap bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk mewujudkannya. Alinea ini menunjukkan adanya ketepatan dan ketajaman penilaian. Yang pertama, bahwa perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan, dan bahwa momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan, dan bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir, tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu makna alinea yang ketiga adalah menunjukkan adanya motivasi spiritualnya, bahwa maksud dan tindakan menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Alinea ini menunjukkan pula ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa.
Berkat ridhonya Allah, bangsa Indonesia berhasil dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Lalu makna alinea keempat adalah menegaskan negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Indonesia berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat. Dan negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau Stat Fundamental Norm. Menurut ilmu hukum tata negara, memiliki beberapa unsur mutlak. Yang pertama, dari segi terjadinya. Dari segi terjadinya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya. Lalu dari segi isinya, memuat dasar-dasar pokok negara sebagai berikut. Yang pertama, memuat dasar tujuan negara, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan umum ini berhubungan dengan dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Lalu tujuan khususnya tercakup dalam kalimat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan khusus ini meliputi tujuan nasional sebagai tujuan bersama bangsa Indonesia dalam membentuk negara untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual. Lalu, sebagai ketentuan diadakannya undang-undang negara. Hal ini merupakan suatu ketentuan bahwa negara Indonesia harus berdasarkan pada suatu undang-undang dasar. Lalu, menunjukkan bentuk negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang keenam, yaitu menjelaskan dasar filsafat negara. Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memiliki hubungan secara formal. Yang pertama yaitu bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat. Hubungan secara formal yang kedua adalah bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan, yaitu sebagai dasarnya. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum di Indonesia. Lalu kedudukan yang kedua yaitu memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum tertinggi. Dan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukadimah dari Undang-Undang Dasar dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi dengan pasal-pasalnya. Lalu menunjukkan bahwa Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila juga mempunyai hubungan secara material. Berdasarkan urutan-urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia ini bersumberkan pada Pancasila. Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Di samping itu, dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, maka sebenarnya secara material yang merupakan esensi atau intisari dari pokok kaidah negara fundamental tersebut tidak lain adalah Pancasila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun pada sidang kedua PPU PKI tanggal 10-17 Juli 1945 yang menghasilkan suatu kesatuan dengan Proklamasi Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sehingga tidak dapat dipisahkan. Proklamasi kemerdekaan bukanlah tujuan, melainkan prasyarat untuk mencapai tujuan bangsa dan negara yang akan dibentuk. Berdasarkan pidato Bung Karno 1 Juni 1945, menegaskan bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas bangsa untuk membangun negara yang disebut Indonesia. Dalam keempat alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan roh dan jiwa bangsa Indonesia untuk mewujudkan dan melewati jembatan emas. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna 1. Menegaskan bangsa Indonesia adalah negara merdeka yang diakui negara luar. 2. Mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan upaya mewujudkan kemerdekaan sesegera mungkin. Keinginan merdeka dan memproklamasikan diri dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu alinea 1-3 merupakan penegasan dan penjelasan proklamasi. Alinea keempat merupakan pembentukan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Prinsip-prinsip negara dalam pembukaan. 1. Tujuan negara yang dilaksanakan pemerintah. 2. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional. 3. Bentuk negara yang berkedaulatan rakyat. 4. Asas kerohanian atau dasar filsafat negara adalah Pancasila. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar inspirasi teks proklamasi kemerdekaan. Adanya pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia oleh proklamator kepada bangsa Indonesia dan juga dunia luar. Tindakan-tindakan dalam rangka pemindahan kekuasaan dari penjajah ke tangan bangsa Indonesia harus segera dilaksanakan. Hubungan antara pembukaan dan proklamasi yaitu 1. Alinea ketiga dan keempat merupakan proses pelaksanaan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 untuk menegakkan hak kodrat dan hak moral setiap bangsa terhadap kesempatan memerdekakan diri dari tekanan bangsa lain, di mana upaya kemerdekaan sebagai implementasi suatu gugatan di hadapan muka dunia terhadap penjajahan atas bangsa Indonesia yang tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi setiap bangsa sesuai dengan pernyataan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat. Kedua, alinea 1 dan 2 merupakan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi sebagai bentuk perjuangan gigih menegakkan hak kodrat dan hak moral atas kemerdekaan itu sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Merupakan sumber cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional dan hubungan dengan bangsa-bangsa dunia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dirumuskan secara padat dan hikmat dalam 4 alinea. Setiap alinea mengandung arti dan makna yang dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Universal karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi, lestari karena mampu menampung dinamika masyarakat, dan tetap menjadi landasan negara. Hubungan Pancasila dengan pasal-pasal UUD NRI 1945.
Pancasila memancarkan nilai-nilai luhur yang ada pada UUD 1945, yaitu semangat pada pembukaan dan yang disemangati pada pasal-pasal UUD NRI 1945 yang pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Dasar filsafat dalam penjelasan UUD NRI bagian 3 ditegaskan sebagai berikut. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari UUD NRI 1945 yang mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan batang tubuh UUD NRI 1945 itu sendiri. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (Recit) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis Undang-Undang Dasar maupun hukum yang tidak tertulis. Pokok pikiran UUD NRI 1945 merupakan perwujudan dari suasana kebatinan bangsa dan negara Indonesia untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Hakikat dan kedudukan Pancasila adalah sumber hukum dari makna serta isi batang tubuh UUD NRI 1945 yang tersirat dan tersurat dalam pasal UUD 1945 itu sendiri. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan praksis bernegara, diperlukan Pancasila sebagai alat untuk mewujudkan nilai-nilai dasarnya. Nilai instrumental Pancasila sebagai dasar nilai hidup bernegara terangkum dalam pasal-pasal UUD NRI 1945 tersebut. Implikasi pasal-pasal ini tidak permanen seperti nilai Pancasila dalam pembukaan UUD NRI 1945. Nilai dasar Pancasila dalam pasal UUD NRI 1945 dapat diubah seperti yang tertera pada pasal 37 ayat 1-5 UUD NRI 1945. Saya akan menjelaskan tentang materi berikutnya, yaitu sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen 2002. 1. Pengertian Undang-Undang Dasar dan Konstitusi. A. Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda Grondwet dan bahasa Jerman Grundgesetz. Undang-Undang Dasar sering disebut dengan istilah konstitusi, tetapi ada perbedaan pengertian di antara keduanya. Menurut Hermann Heller, konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada Undang-Undang Dasar karena konstitusi selain bersifat yuridis juga bersifat sosiologis dan politis, sedangkan Undang-Undang Dasar hanya merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yakni Die Gesetzgebung Verfassung atau konstitusi yang tertulis. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian dari hukumnya dasar negara dan menjadi hukum dasar yang tertulis. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar yang tertulis di mana setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan kebijakan pemerintah lainnya harus berlandaskan serta bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai peraturan perundangan tertinggi merupakan alat kontrol dan menjadi pedoman penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara karena mengandung 1. Materi pengaturan sistem pemerintahan tentang kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga-lembaga negara. 2. Hubungan negara dengan warga negara di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan ideologi. B. Konstitusi. Istilah konstitusi sudah dikenal sejak Yunani kuno ketika Aristoteles telah membedakan istilah politi sebagai konstitusi yang mengandung kekuasaan yang lebih tinggi daripada nomoi, yakni undang-undang biasa. Ferdinand Lassalle dalam bukunya Über Verfassungswesen membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu 1. Pengertian sosiologi atau politis. Konstitusi adalah sintese
faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat dan menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang nyata. 2. Pengertian yuridis. Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. 2. Fungsi Undang-Undang Dasar bagi negara. Fungsi Undang-Undang Dasar terutama ditujukan untuk menjamin perlindungan hukum atas hak-hak para warga negaranya. Dari segi pemerintahan, maka Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan menurut suatu sistem ketatanegaraan yang pasti dan tertentu. Secara umum, fungsi Undang-Undang Dasar adalah a. Sebagai simbol kemerdekaan dan keinginan rakyat untuk menyusun hak-haknya jika terancam dan untuk membatasi tindakan-tindakan penguasa. B. Sebagai lambang kesetiaan kepada negara Republik Indonesia dan lambang persatuan kesatuan bangsa yang berkeinginan untuk menemukan suatu sistem ketatanegaraan tertentu dan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari penguasa di kemudian hari. C. Sebagai kontrol pemerintahan yang berlangsung dari keinginan para pembentuk negara untuk menjamin adanya cara penyelenggaraan negara yang pasti dan dapat mensejahterakan rakyat. 3. Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disahkan melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pertama kali disiapkan BPUPK dengan melahirkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan dilengkapi melalui 19 orang anggota Panitia Hukum Dasar yang diketuai Mr. Supomo untuk menetapkan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan saat ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah berlaku sebanyak 3 jenis Undang-Undang Dasar di dalam 8 periode tata perundang-undangan Indonesia, yaitu A. Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. B. Konstitusi RIS tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. C. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tanggal 17 Agustus 1950 sampai 7 Juli 1959. D. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. E. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-1 pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai 18 Agustus 2000. F. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-2 pada tanggal 18 Agustus 2000 sampai 9 November 2001. F. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-3 pada tanggal 9 November 2001 sampai 10 Agustus 2002. H. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-4 tanggal 10 Agustus 2002 sampai sekarang. 4. Sistem ketatanegaraan sebelum dan sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. A. Dasar Pemikiran Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Gerakan Reformasi tanggal 21 Mei 1998 mengagendakan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 antara lain: A. Untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. 3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan
hadapan umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 4. Menyempurnakan aturan dasar mengenai penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa. 5. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusi dan kewajiban negara. 6. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. 7. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum dilakukan amandemen memiliki sistematika sebagai berikut. A. Pembukaan atau preambel Undang-Undang Dasar 1945. 2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari A. 16 bab, B. 37 pasal ditambah 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. C. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. 3. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. C. Sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah amandemen dijelaskan sebagai berikut. 1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat. 2. Sistem konstitusional. 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat. 4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. 5. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Kekuasaan kepala negara tak terbatas. 7. Lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah diamandemen. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.